Tahun 2021 ada juga menang itu film nggak sengaja sebenarnya. 2002 film nggak sengaja itu syuting langsung di hari itu, kepikir di itu syuting hari itu juga. T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan kami di T-Talk, Dynamic Talk from the top. Oke sob, nah kali ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Bang Azhar. Nah, apa kabar Bang Azhar? Sehat, Alhamdulillah sehat Bang ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat dulu nih untuk Bang Azhar yang telah menjadi nominasi film terbaik ketiga Bang ya di salah satu festival film pendek di Pekanbaru tahun 2022. Dan di sini kawan-kawan saya dan Bang Azhar bakalan sharing dengan kawan-kawan semua tentang seputar film yang telah digarap nih sama Bang Azhar. Bang Azhar gimana di film ini abang tuh sebagai apa Bang? Di film ini aku sebagai sutradara sama penulis skenario ya. Oke, penulis skenario ya Bang ya. Dan kalau boleh tahu nih Bang, di film yang juara 3 ini Bang, judulnya itu apa sih Bang? Untuk judulnya ini seperti cerita dalam film judulnya. Seperti cerita dalam film itu alurnya tuh ibaratnya cerita itu tentang apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Ceritanya sih gampangnya, gimana bilangnya gampangnya, ceritanya itu cuma tentang seorang pembuat film, tapi udah lama nggak bikin film lagi. Akhirnya dia ketemu seorang wanita yang seorang aktris amatiran, dan di situ mereka bertemu kan, dan akhirnya dia selama mereka berkomunikasi, selama mereka berinteraksi dan filmnya itu berjalan, si yang pembuat filmnya ini jadi dapat motivasi lagi untuk bikin film gitu, karena perempuan gitu ya. tadi gitu. Oke. Itulah kurang lebih ceritanya. Oke sob, begitu ya kurang lebih cerita tentang apa tadi judulnya Bang? Seperti cerita dalam film. Seperti cerita dalam film. Nah, kalau boleh tahu Bang, persiapannya untuk jadinya nih, finalnya nih filmnya nih berapa lama Bang? Sebenarnya kami udah bikin 2 kali sih filmnya untuk lomba ini gitu kan. 2 kali Bang ya? Seperti kan mulai ada infonya itu di bulan Juli. Iya. Jadi di bulan Juli itu kami udah prepare semuanya, udah mulai ngeriset ceritanya, dari mulai casting, mulai bikin naskahnya, bikin riset untuk pendalaman ceritanya itu di bulan Juli, sampai di pertengahan Agustus akhirnya kami udah mulai syuting. Tapi di hari kedua syuting itu pemeran utamanya ada kemalangan. Jadi syuting itu dipending selama seminggu. Seminggu udah lewat, pas besoknya udah mau syuting lagi, seminggu udah mau syuting lagi lah gitu kan, si pemeran utamanya tipes. Nah gitu. Tipes, jadi kan tipes kan sakitnya biasanya pasti lama, sakitnya tuh lama, bisa semingguan gitu kan, belum lagi penyembuhannya gitu kan. Sampai karena dan untuk deadline untuk filmnya aja udah kurang dari, udah seminggu lagi gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya udah disepakati sama tim, semua anggota tim, semua kru bikin cerita baru. Jadi di aku ingat tuh hari Rabu aku coba bikin alur ceritanya. Hari Kamis aku mulai bikin ceritanya, begadang itu bikin ceritanya. Besoknya Jumatnya kami langsung syuting dari jam 9-an sampai jam 9 malam lah mungkin. Dan itu nggak ada proses kayak harus reading, harus cek lokasi atau apa, itu nggak ada lagi gitu. Beda sama ya kalau misalnya cerita pertamanya kan kami ada reading, ada cek lokasi, cek tempat gitu kan. Ini karena waktu udah mepet kan. Waktu udah mepet akhirnya kami kerjain. Jadi Jumat syuting, malamnya ngedit, besoknya syuting lagi, malamnya ngedit lagi gitu terus sampai di hari Senin tuh hari Selasa tuh ada pengerjaan lagi, ada ngambil gambar lagi kan. Dan kan deadline-nya tuh hari Rabu jam 5. Jadi bangun-bangun lupa gitu, deadline jam 5 gitu kan. Ya jadi seharian tuh ya nyelesain semuanya. Jadi kesannya pun filmnya sebenarnya agak terburu-buru kan. Tapi ya untuk udah ngecoba dengan hasil maksimal, dengan waktu yang mepet, dengan persiapan yang mepet seadanya gitu kan. Tapi dapat hasil yang kemarin dapat, ya alhamdulillah lah gitu. Luar ekspektasi juga lah sebenarnya. Berarti kalau dari film yang diantara film yang kedua nih, yang film kedua ke deadline-nya tuh berapa hari tuh? Seminggu ya? Seminggu. Luar biasa ya Sob. Dalam waktu seminggu dengan waktu yang mepet, nah Bang Azhar dan timnya bisa meraih juara ketiga. Gimana nih kalau benar-benar matang kan? Nah, saya rasa udah mungkin jadi juara 1 mungkin. Bener. Iya. Bener Bang ya. Oke. Aku ngakuin sendiri bener sih. Ngakuin sendiri Bang ya. Soalnya ya kayak seperti mustahil juga ya Bang ya dalam waktu seminggu.
Tapi luar biasa sih dalam waktu seminggu bisa dapat prestasi juara 3 film terbaik. Nah kemudian di festival film itu katanya nih abang juga dinobatkan sebagai sutradara terbaik bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan ya? Yeay. Oke. Nah itu bang sutradara terbaik dari berapa tim tuh? Dari berapa film? Kalau kemarin yang pas di acara itu kan dibilang yang ada mengikuti itu 27 film lah yang masuk gitu kan. Berarti 27 Dari sutradara 27, ya 27 sutradara. Nominasi itu 10 besar. Ya berarti dari 10 ya alhamdulillah dapat sutradara terbaik juga gitu. Luar kan. biasa. Iya. Dari 10 nominasi Keren. film. Keren ya guys. Nah kalau untuk nominasinya tuh ada apa aja tuh bang? Sutradara terbaik. Nominasi itu ada juara 1, 2, 3, juara umum, harapan 1, 2, 3, aktris sama aktor terbaik, penulis skenario terbaik, sama sutradara terbaik. Luar biasa. Berarti Bang Azhar di filmnya itu prestasinya sebagai sutradara terbaik dan film terbaik ketiga bang iya, ya? ketiga. Oh, luar biasa. Nah untuk filmnya sendiri bang, sebelumnya ada riset khusus nggak sih? Kalau kan tadi ya kayak gue cerita tadi kan ini cerita yang kedua gitu kan. Kalau cerita yang pertama tuh ada riset khusus gitu kan, ada beberapa karena temanya tentang menyangkut tentang wanita, jadi ada nanya ke beberapa teman wanita lah gitu kan. Ya, sampai dosen kampus kita pun aku tanya juga kemarin kan tentang masalahnya itu kan. Tapi untuk yang cerita yang kedua ini karena emang terburu-buru, bukan ada riset khusus sih, tapi aku langsung nulis berdasarkan pengalaman sama gimana aku nunjukin pandangan aku terhadap dunia tuh lewat film ini gitu. Oke. Jadi apa yang ada dalam film itu bisa kurang lebih itu gambaran gimana aku ceritakan kepada orang tentang gimana aku ngebikin film dari dulu sampai sekarang. Nah, kira-kira kayak gitulah. Kira-kira gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk kesulitannya ya itu tadi bang ya, kesulitannya waktunya bang ya, mepetnya karena ada kejadian yang tidak diinginkan juga ya kan, jadi waktunya harus ganti film, jadi waktunya juga mepet. Nah, kemudian nih bang, kami juga mau nanya nih, ada nggak adegan yang paling berkesan dari film, dari seperti cerita dalam film nih? Ada nggak? Kalau dari menurut aku sendiri sih yang paling berkesan mungkin pas di bagian nanti kan di adegan menjelang akhir tuh ada adegan di jembatan yang baru ini kan. Jadi mereka ya sedikit berdansa lah di situ kan, di suasana malam keramaian gitu kan, di pinggir jembatan gitu. Itu masih ya kurang lebih masih oke lah, masih enak gitu. Sama kalau misalnya itu pribadi ya. Yeah. Tapi kalau misalnya pas saat penayangan kemarin di MTQ itu, ya orang banyak lebih sukanya mungkin pas di bagian ada yang pemeran cowok sama ceweknya ini lagi jalan-jalan berdua gitu, ngelilingin daerah Kampung Bandar gitu kan, dari pinggir Sungai Siak sampai ke pelabuhannya gitu dengan lagi sunset gitu kan, ya bagus lah di situ gitu. Iya. Kalau kesannya ada nggak bang? Kesan khusus atau yang sangat berkesan lah di saat proses syuting dalam film ini, ada nggak kesannya gitu? Kesannya? Iya. Kesannya ya itu sih kayak gimana bilangnya, kayak untuk teman-teman kru yang lain tuh enak lah gitu karena mereka udah tahu kondisinya gimana, dan talent juga kan pemerannya lah udah biasa syuting bareng gitu, jadi mereka mau paham dengan kondisi yang ada gitu. Ya kurang lebih kesannya di situ sih, jadi mereka pun udah tahu kondisi gini bisa kerja secara maksimal gitu kan. Iya. Sebisanya gitu kan, walaupun mungkin ya pasti masih ada kekurangan selama syuting gitu kan. Dan filmnya pun jadi ya kesannya ya alhamdulillah aja lah ya, puas aja lah, senang lah gitu. Ya, dan juga dapat hasil yang di luar ekspektasi gitu kan. Ya jadi kan untuk teman-teman yang lain udah berjuang bersama kan adalah rasa bangga. Iya, benar sekali. Ya, gitulah. Oke. Kalau kita flashback dulu nih bang, kalau kami boleh nanya nih, abang tuh suka dengan film tuh atau ibaratnya tertarik di perfilman itu dari sejak kapan sih bang? Kalau suka film mungkin dari SMP lah, mungkin suka nonton film gitu kan. Iya. Terus kalau udah mulai tertarik ikut dunia film tuh 2014 pas banget lagi ada pembukaan komunitas film kan di Pekanbaru, Komfek namanya kan. Ikut di situ kan. Emang tertarik juga, pengen tahu lah cara-cara bikin film gitu kan. Dan makin lama
oh ya walaupun pas masuk juga nggak punya keahlian, nggak punya skill, nggak ada, emang kosong gitu, kosong banget gitu. Ya ikut-ikut aja gitu kan, dan makin lama dan masih sering juga nonton film, jadi rasa ingin tahu sama rasa pengen berkarya tuh ada gitu. Jadi ya dapat dorongan juga dari teman gitu kan, ada bantuan dari teman, terus dapat pembelajaran juga. Jadi makin lama kayak ada semangat sendiri gitu, munculin semangat untuk diri sendiri untuk berkarya gitu ya. Dari mungkin mulai serius banget gitu di tahun 2016 lah sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya untuk urusan film ya senang lah gitu. Oke. Berarti kalau ini film abang ini sendiri berarti yang menggarap itu ada komunitasnya bang ya? Ada komunitas. Nah, abang pertama masuk di komunitasnya itu di tahun berapa bang? 2014. 2014. Di situ tuh abang berperan sebagai apa tuh di? Belum tahu. Belum tahu. Ngikut-ngikut aja ya? Ngikut aja. Emang karena masih belum tahu. Ada lah pengen yang masih waktu itu awal tuh pengen jadi editor gitu kan. Karena yang pas SMA kan pernah ngedit video dikit gitu kan, belajar pas di sekolah gitu kan. Tapi ya walaupun pengen jadi editor, tapi sampai sana masih kosong kan, jadi nggak tahu apa-apa. Jadi ya seiring waktunya berjalan gitu kan, akhirnya dapat sendiri gitu kayak aku suka ngarang cerita gitu, coba bikin tulisan sendiri gitu kan. Coba nulis sendiri, tuh akhirnya coba waktu itu dari tulisan itu akhirnya lulus seleksi untuk ikut workshop dari Kementerian Kebudayaan gitu kan, lulus. belajar lebih lagi tentang penulisan skenario, jadi makin seneng gitu, jadi makin semangat gitu kan, ilmunya tuh kayak gini gitu. Ya akhirnya setelah itu emang fokusnya di penulisan skenario sama sutradara sih. Oh, berarti selama abang di komunitas tuh udah berapa film nih yang abang garap? Berapa ya? Banyak juga sih kalau film pendek ya. Kalau film pendek ya. Jadi berapa? Ini deh pertanyaannya tuh berapa prestasi dari film-filmnya yang udah abang garap itu? Kalau prestasi pribadi ya, kalau menurut gue waktu itu 2018 pernah syuting, itu dapat bantuan dari Kementerian Kebudayaan itu sekitar 56 juta untuk syutingnya doang. Biasa. Itu syutingnya di Kampar, di Tapung. Karena emang angkat tentang kebudayaan, ngajuin proposal, lolos 56 juta. Dia 60 juta, waktu itu dipotong 4 juta kan karena ada apa gitu kan. Iya. Nah situ, terus ada juga pernah syuting bareng sutradara ternama di Indonesia juga kan, kayak film Keluarga Cemara, tahu nggak? Keluarga Cemara tahu. Nah, kan ada sutradaranya tuh lagi syuting di sini. Jadi kemarin dihubungin, kaget dong kayak sutradara ternama di syuting di Pekanbaru gitu kan, dengan pemerannya pun pemeran tingkat tinggi gitu. Akhirnya minta ikut, diajak gitu. Oke, senang lah walaupun cuman kayak biasa di komunitas aku biasa syuting tuh jadi sutradara lah, jadi penulis yang bisa dibilang itu jabatan tinggi lah gitu. Sedangkan aku pas sama mereka aku jabatan paling rendah gitu, kayak cuman runner gitu, pembantu gitu kan. Ya nggak apa, tapi seneng gitu. Menurut aku itu, menurut pribadi aku itu prestasi gitu kan, karena syuting sama orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih hebat gitu kan. Seneng gitu kan. Terus tahun 2021 ada juga menang itu film Nggak Sengaja sebenarnya. 2022 film Nggak Sengaja itu syuting langsung di hari itu, kepikir di itu syuting hari itu juga dapat juara 3 itu. Luar biasa ya. Nggak sengaja itu bisa langsung juara gitu. Itu dari itu yang ngadain kampus mana gitu di Jawa, lupa gitu kan. Dapat juara 3 itu nggak nyangka juga, kaget gitu kan. Baru ikut juga festival film pendek Riau di tahun kemarin, juara 3 juga. Juara 3 juga. Dan ya sekarang tahun ini juara 3 lagi gitu. Tapi ada lebih saudara terbaik gitu. Iya, luar biasa. Kalau prestasi untuk pribadi aku sendiri mungkin lebih di situ lah. Oke. Luar biasa ya Sob. Dari tadi nih filmnya tuh kayak nggak sengaja, dan yang tadi itu singkat waktunya, deadline-nya, tapi bisa dapat juara gitu. Gimana coba kalau udah maksimal banget? Saya rasa udah luar biasa, udah juara 1 kayaknya, udah jadi film terbaik. Nah, kami ngakuin. Oke, aku juga mau nanya nih, Bang, kalau perbedaannya film pendek dengan film layar lebar atau sinetron itu gimana sih Bang? Apa sih perbedaan khususnya gitu? Oh, kalau film pendek sama film layar lebar ya jelasnya kan ya durasi lah. Durasi ya. Film pendek kan film pendek itu hitungannya kalau misalnya secara istilah itu durasi dari 5 menit sampai 45 menit gitu. Sedangkan film panjang itu dimulai dari 50 menit sampai 1,5 jam. Itu udah masuk takaran film panjang gitu. Tapi kalau untuk formula sama dalamnya kayak film pendek
mau dia fiksi atau dokumenter tuh sama aja gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dengan sinetron tuh jauh beda karena film ini ada film yang untuk komersial, yang untuk emang cari untung kayak Avenger atau apa gitu. Ada juga yang film untuk seni gitu, berkarya gitu kan, kayak film-film seni kan itu emang film-film yang berat gitu kan, yang fokus seni. Jadi mereka pun nggak mikir untuk entertainment gitu, komersial nggak penting gitu. Sedangkan kalau misalnya sinetron ini emang mereka emang komersial gitu, bahkan sampai di sinetron tuh kayak cerita yang sama diulang-ulang terus sampai berapa ribu episodenya gitu dengan adegan itu terus gitu. Dan ada sponsor tuh kayak sponsor tolak angin diliatin gede-gede. Karena itu mereka kan emang untuk komersial, untuk cari jam tayang aja gitu. Benar-benar. Beda dengan film gitu ya. Makanya kalau misalnya mana pernah dibilang juga sama mentor gitu kan, kalau misalnya kita mau belajar film atau belajar ilmu film jangan pernah dari sinetron gitu. Emang langsung di filmnya, jangan pernah bandingin sinetron sama film gitu. Benar. Karena beda takaran lah. Beda gitu. takaran ya. Oke, berarti kalau abang pribadi nih ada nggak kepengen jadi ibaratnya naik jenjang nih untuk ke film layar lebar gitu? Jadi sutradara film layar lebar gitu? Ya pasti sih, pastilah ya. pasti pengen lah ya. Tapi ya tergantung lah rezeki atau gimana kedepannya nanti ya. Masih coba berkarya sampai dari sekarang kan, kalau ya sekarang juga masih ngerasa kan emang masih kurang juga gitu, masih banyak yang apa gitu ya, lihat kedepannya nanti gimana gitu. Kalau misalnya bisa alhamdulillah gitu, kalau enggak ya mungkin bisa jadi lebih baik dari yang sekarang gitu kan. Oke, berarti Bang mau nanya juga nih, kalau untuk abang nih kan masuk di Abdurrab jurusan ilmu komunikasi, itu tuh memang tertariknya karena di film itu atau gimana nih? Oh enggak ya? Malah dulu masuk komunikasi itu karena apa ya? Aku suka main komputer gitu kan, main komputer. Jadi pas mau masuk ke teknik komputer, kayak malas komputer, terlalu fokus komputer gitu kan. Terus lagi lebih pengen yang dulu sempat kepikir tuh kepikir pengen jadi jurnalis gitu. Jurnalis ya? Jurnalis kan masuk ke komunikasi kan. Masuk komunikasi aja lah gitu. Tapi awal-awal emang pengen jurnalis gitu kan. Tapi lama-lama karena udah merambah ke film, kayak lebih enak film deh, media massa atau broadcasting gitu. Lebih enak di sini deh. Apalagi dengan sekarang udah berjalan sekarang ya, jurnalis tuh emang nggak ada pernah kepikir lagi pengen jadi jurnalis gitu. Emang kayak fokusnya pengen di bagian dunia media massa atau broadcasting gitu sekarang. Oke. Baik Sob, luar biasa kita udah dengerin itulah tadi sedikit ya. sedikit banyak lah apa ya Bang, ilmu-ilmu yang kita dapat dari Bang Azhar ini ya, yang merupakan salah satu alumni dari mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Abdurrab tentunya, dan kami ucapkan juga terima kasih Bang Azhar juga, selamat juga kami ucapkan kepada Bang Azhar yang telah menjadi sutradara terbaik ya, kemudian telah menjadi film terbaik ketiga juga di salah satu festival film pendek di Riau tahun 2022. Nah, untuk menutupnya nih Bang, tadi kan kita udah bahas film Abang nih. Apa sih hal yang unik dari film Abang ini dibandingkan dua film terbaik lainnya? Ada nggak? Ya ada sih sebenarnya kan, tapi gimana ya kalau mau dibilang gimana ya, agak gini. Soalnya kan genre film aku sendiri kan itu lebih ke drama komedi gitu kan, drama komedi. Untuk yang film juara pertama itu drama romantis gitu kan. Yang kedua ini sama juga drama romantis gitu, tapi yang bikin bedanya mungkin yang film pertama itu mereka lebih nyusun ke masalah narasi, gimana penceritanya pakai dialog gitu dengan kata-kata yang ya kata-kata kiasan lah kayak gitu kan. Dengan visualnya mungkin lebih bagus juga dari film punya aku gitu kan. Sedangkan cerita kedua itu mereka lebih gimana ngomongnya? takut ngejek sih. Jujur. Iya. Karena aku punya pemikiran sendiri kan. Sebutin aja Bang, nanti kalau misalnya nanti kita cut aja. Film kedua romantis komedi juga, tapi mereka mungkin lebih nunjukin, kan ini tema film festival lomba main itu kan estetika wisata di Riau gitu kan. Benar. Mereka nunjukin lebih banyak tempat wisatanya gitu, dari air terjun sampai acara-acara wisata gitu, acara budaya gitu kan. Dengan cerita
dari segi cerita masih biasa lagi. Ceritanya masih kebaca lah. Masih gitu, kebaca lah Bang gitu, ya. kan. Oke. Nah, sedangkan kalau cerita yang aku buat kemarin, ceritanya biasa juga, tapi aku ngambil isu di mana isunya yang mungkin masih biasa juga, tapi nggak terlalu banyak diangkat sama orang gitu. Iya. Dan aku ngecoba nyusunin konsep gitu. Nah, mungkin dan aku kemarin sempat mikir kenapa aku dapat sutradara terbaik karena aku punya konsep yang beda dari yang lain gitu kan. Aku ngecoba masukin komedi visual secara yang berbeda dengan tempo yang agak beda, dengan alur yang agak beda juga. Dari segi dialog sama karakteristiknya aku punya konsep yang lain gitu. Kenapa? Makanya agak beda aja sih. Apalagi aku juga suka bikin gaya sendiri lah dalam film sendiri gitu. Kayak setiap saudara kan punya gaya sendiri gimana mereka bikin film gitu. Aku coba bikin gaya sendiri itu dengan aku muncul sendiri dalam film itu gitu, dengan nama alias gitu, namanya itu Bambang gitu. Bambang nah, dalam film itu ya? Iya, setiap dalam film aku pasti nama aku Bambang gitu kan. Nah, di situ mungkin sama aku ngecoba ngasih komedi di tempat yang nggak pas dan atau di tempat yang orang nggak nyangka ada gitu. Nah, mungkin aku karena sering masukin di situ sama dengan konsep dan konsep dari referensi film yang ada, nah, mungkin dapat penilaian dari saudara terbaiknya mungkin dari situ ya. Iya. Nah, jadi kurang lebih mungkin beda sama dua lainnya itu sedikit gampang dibaca filmnya tapi nggak terlalu gimana bilangnya? Gampang dibaca tapi nggak gampang juga dibaca filmnya gitu. Gitu lah gitu. Oke. Sedangkan yang untuk yang cerita dari juara 1 sama juara kedua tuh ceritanya tuh udah dari awal kita lihat trailernya tuh udah langsung terbaca gitu. Nah, gitu. Oke Bang, terakhir nih Bang, kasih dong tips untuk kami nih, adik-adik Abang, ya oke adik-adik nggak tuh, tips untuk semangat berkaryanya, gimana nih? Tips untuk semangat berkarya ya, gimana ya? Saya juga sih bilangnya, kalau tips daripada sekedar, bukan tips sih kayaknya mungkin kayak lebih, apa ya kalau tipsnya? Motivasi, ya itu mungkin kayak motivasi aja ya. Nah, mungkin untuk teman-teman sendiri yang masih kuliah, jangan terlalu apa ya, gimana kayak kuliah, kayak cuman datang kupu-kupu lah, kupu-kupu gitu. Kuliah pulang. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya nggak di kampus gitu kan. Mungkin di kampus kita kayak kupu-kupu pulang pergi, tapi mungkin di luar lebih ada berkarya lagi gitu. Dan benar. Kayak aku cerita tadi, mati nih nggak? Oh, kayak mungkin kayak aku cerita tadi, misalnya kayak kalian pengen bikin sesuatu tapi nggak tahu, ya coba dulu aja gitu. Kalau misalnya ilmunya masih kosong, ya udah ikutin aja dulu apa yang ada gitu. Misalnya ada orang yang bakal ngasih kita ilmu dan itu kita minatin, ya udah ikutin aja, nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah kayak sok tahu menau atau gimana gitu. Dan nanti kalau misalnya kalian udah coba bikin karya dengan skill yang masih kecil atau masih nggak terlalu banyak, ya bikin aja sih, nggak apa, karena aku dulu juga bikin film ya. Kalau aku lihat lagi film-film aku pertama buat, aku bisa bilang ini film hancur banget gitu, jelek kayak anak SMP baru megang kamera lah bikin film gitu. Ya nggak masalah kan, kita ada perjalanan, ada pengalaman, ada proses gitu kan ya. Dan sekarang juga walaupun aku dengan kondisi sekarang kayak gini, aku masih bisa bilang aku bakal belajar lagi ke depannya gitu. Nah, tidak merasa puas lah. Iya, jangan merasa puas sih kalau. Tapi emangnya sih kalau misalnya jadi filmmaker jangan pernah merasa puas juga sih. Iya. Dan manusia pun emang nggak pernah puas kan. Wah, benar-benar. Tapi jangan merasa puas dalam hal positif dulu. Iya, dalam hal positif gitu ya. Semangat berkarya, jangan gampang minder aja sih. Kalau misalnya kalian mau ngelakuin sesuatu ya jangan sok tahu menau, jangan minder, tapi ya cari berinisiatif lah. Lebih berinisiatif aja dalam berkarya gitu. Gitu sih kurang lebih lah ya. Gitu ya. Jadi sob, itu dia tadi tips dari Bang Azharnya. Jangan jangan sok tahu Bang ya. Jadi harus selalu berinisiatif. Nah, itu dia sob. Jadi mungkin sampai di sini kita udah nyampe di penghujung acara nih sob. Mungkin kami ucapkan terima kasih lagi kepada Bang Azhar yang udah luangkan waktunya untuk kasih udah diundang sini. Iya. Nah, saya Abdul Razak. Nah, saya Muhammad Azhar. Kami undur diri. Tetap saksikan TikTok Dynamic Talk from the Talk. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.